Kita dengarkan cuplikan di mana ibunya marah saat anaknya diberikan sanksi duduk di lantai. Nggak sopan. Lantas kenapa ibu taruh anak saya di bawah? Apa itu sopan? Tindakan sopan. Ibu kan orang yang berpendidikan sih, Bu. Ibu jauh lebih berpendidikan dari saya. Setidaknya jauh. Oke semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Fir Sakti di channel Inspektor Muda Indonesia. Ada berita viral teman-teman sekalian, sahabat Inspektor Muda Indonesia, di mana ada seorang anak SD kelas 4 dihukum oleh wali kelasnya duduk di lantai, belajar di lantai karena terlambat nunggak bayar SPP dan tidak mengambil rapot. Hal ini membuat sang orang tua marah dan merasa malu, merasa terhina karena anaknya seakan diperlakukan seperti hewan. Untuk itu, biar lebih jelas, mari kita baca beritanya. Saya lansir dari Detik News. Dikbud Medan, siswa SD belajar di lantai gara-gara tidak ambil rapor. Dinas Pendidikan Kebudayaan Medan buka suara mengenai heboh siswa kelas 4 SD belajar di lantai gara-gara menunggak uang bulanan selama 3 bulan. Berdasarkan hasil klarifikasi, Disdikbud mengatakan wali kelas menghukum siswa tersebut belajar di lantai karena tidak mengambil rapor. Awal muasal permasalahan adalah karena orang tua tidak mengambil rapor sampai pada awal masuk sekolah semester genap, bukan karena masalah uang sekolah seperti yang ada di berita, kata Kepala Disdikbud Medan Beni Sinomba. Jadi masalahnya bukan seperti yang ada di viral ya, katanya di sini karena tidak mengambil rapor. Tapi yang viral itu karena menunggak bulanan 3 bulan gitu ya. Informasi itu dapat dari Disdikbud setelah melakukan klarifikasi kepada kepala sekolah tempat siswa belajar karena tidak mengambil rapor, kemudian guru kelas memberi hukuman ke siswa untuk belajar di lantai. Mendengar dan melihat anaknya duduk di lantai, orang tua siswa tersebut marah ke wali kelas tanpa melapor kepada sekolah. Pihak sekolah dan yayasan disebut telah memberikan hukuman kepada wali kelas itu. Jadi memang ini inisiatif wali kelasnya mungkin ya, karena siswanya ini tidak mengambil rapor, terus punya inisiatif menghukum belajar di lantai. Tapi hukumnya juga enggak mendidik juga. Kenapa harus dibuat malu seperti itu gitu ya? Harusnya kalau misalkan mau dihukum, misalkan ngirim surat ke orang tua, rapotnya kenapa nggak diambil, atau memberikan tugas yang lain yang lebih mendidik lah. Jangan yang lain duduk di atas terus dia duduk di bawah, kan malu, hina ya. Siapa yang tidak marah kalau seperti itu ya? Apalagi misalkan karena terlambat uang SPP, tapi di sini beritanya tidak, teman-teman sekalian, ternyata karena rapotnya tidak diambil. Atas kejadian tersebut, pihak kepala sekolah dan yayasan telah minta keterangan ke guru kelasnya dan telah memberikan pembinaan terhadap guru kelas yang memberikan hukuman kepada anak tersebut. Kalau saya baca lagi dari informasi yang lain, ada yang menyatakan bahwa ini disebabkan karena keterlambatan bayar SPP. Apakah ini siswa yang berbeda? Saya tidak tahu, teman-teman sekalian. Tapi yang pasti ketika itu terjadi, entah karena tidak mengambil rapor atau karena keterlambatan bayar SPP, dihukum duduk di lantai, itu sesuatu yang tidak etis lah, sesuatu yang tidak bagus, sehingga wajar jika yayasan dan pihak sekolah memberikan teguran atau pembinaan kepada guru yang bersangkutan. Karena ya benar kata ibunya, memang tidak memanusiakan manusia, seperti binatang lah, dudukan di bawah. Andaikan semuanya duduk lesehan ya nggak apa-apa, tapi kalau misalkan ada yang duduk di atas, ada juga yang duduk di bawah karena tidak bayar SPP atau tidak mengambil rapot, itu sesuatu yang sungguh tidak etis menurut saya, karena akan membuat psikologi seorang anak itu akan berubah dan tentu akan merasa apa istilahnya, sedih, psikologinya pasti akan berdampak kepada anak-anak yang dihukum karena tidak bayar SPP itu. Sehingga kalau saya, saran saya sih, sekiranya itu memang ada yang keterlambatan bayar SPP, komunikasi baik-baik kepada sekolah, mohon maaf belum ada, karena kalau misalkan memang belum ada, dan katanya teman-teman sekalian itu sudah dilunasi oleh Gerindra ya. Apa namanya, saya baca dari informasi, ternyata ada ada perwakilan dari DPR dari Partai Gerindra mendapatkan instruksi dari Pak Presiden Prabowo, maka ini katanya sudah dilunasi sampai tamat di sekolah itu SPP-nya. Jadi ya alhamdulillah
ada solusi yang cukup bagus, cukup bijak, di mana sudah melunasi SPP dari anak ini sampai tamat, bahkan sampai SMA katanya. Coba kita dengarkan cuplikan di mana ibunya marah saat anaknya diberikan sanksi duduk di lantai. Gini loh Bu, dia disorain dari tadi di luar saya datang. Bu, ambil rapot Mesa duduk di bawah, dia nangis loh Bu. Dia nangis, Bu pergi sekolah dia nangis. Mama, Mesa malu duduk di bawah. Gimana sih perasaan ibu anak kayak gini tuh harus tanggung malu Bu. Saya bilang Mama belum punya duit, nak sabar ya. Tapi Mesa disuruh belajar bawah. Enggak usah Bu. Ini nggak sopan. Lantas kenapa ibu taruh anak saya di bawah? Apa itu sopan? Tindakan sopan. Ibu kan orang yang berpendidikan sih Bu. Ibu jauh lebih berpendidikan dari saya. Setidaknya janganlah buat anak saya kayak binatang kayak gini gitu loh. Dimana kawan-kawannya harus nyorak-nyorakin dia di depan. Sakit loh Bu, saya sebagai orang tua sakit. Kenapa ibu nggak ngambil rapor? Kenapa ibu salahkan saya? Bukan saya salahkan ibu. Posisi saya kan memang belum ada uang. Saya bilang nanti. Saya bukan masalah uang. Iya. Ambil rapor. Kalau Saya masalah tahu. uang itu kepala sekolah. Saya Kenapa tahu ibu kan nyalahkan tahu. saya? Ibu kan tahu keadaan saya kayak mana. Saya nggak peduli. Saya ambil rapor ibu. Mau bayar uang sekolah nggak ambil rapor ibu. Iya, ibu juga harus tahu kondisi saya. Saya juga bukan sehat-sehat aja Bu. Ya. Tinggal mengambil rapor kan bisa suami Tinggal ibu. mengambil rapor. Abangnya ngambil Dia rapor. tidak ada di sini. Ya, Ibu siapa tahu semua abangnya juga nggak ada di sini. Kenapa ibu salahkan saya? Saya tidak nyalahkan ibu. Saya tidak nyalahkan ibu. Saya nyalahkan ibu itu nganggap anak saya macam binatang di bawah. Ini, ayo Ya. kita ke kantor. Sedang ini anak-anak Saya gini, ini peraturan dari Oke, mungkin itu teman-teman sekalian pelajaran buat kita semua, siapapun yang menjadi seorang guru ketika ingin memberikan tugas atau memberikan hukuman kepada seorang anak, berikanlah hukuman yang sekiranya hukuman itu mendidik dan membuat jera, asalkan hukumannya itu mendidik dan tidak melukai dan tidak ada kekerasan fisik dan sebagainya. Saya Fri Sakti, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.